tak ada yang salah. Ruang ini penuh warna dan nada, menemukan makna di setiap ruang kosong. Hai, balik lagi di Bancet Channel. Bancet Channel. Di Bancet Channel, Di segmennya Ruang Kosong. di segmennya Ruang Kosong. Di segmen Ruang Kosong, bukan Ruang Rindu. Oke, perkenalkan. Nama saya kalau KTP Khoirul Anam pakai CH ya. Tapi teman-teman bisa manggil saya Nanam aja. Kenapa? Karena biar lebih gampang aja sih manggilnya. Saya Silva Limara, saya Maudy Audina, aku Mega Oktavidia. Bisa pinggil lagi. Bisa dipanggil Mega, tapi kadang-kadang teman-teman juga panggil aku Memeg, kadang panggil Meg, kadang panggil Mega Labi-Labi, kadang panggil Neng kalau lagi di rumah. Kalau di rumah dipanggilnya Teteh gitu. Dan saya itu asli orang Banjar, lahir di Ciamis karena dulu Banjar masih tergabung di Ciamis. Lahir saya sebenarnya di Tasik sih, cuman karena ada beberapa kesalahan administrasi jadi dibanjarkan biar gampang dan biar mudah. Saya lahir bulan November. Umur, ngomong-ngomong soal umur ya kita lahiran 90-an sih. Mega lahir di Banjar bulan Oktober. Aku anak gen milenial ya. Ini milenial bukan sih? Aku milenial, aku anak 97. Umur aku masih muda banget, masih 26 tahun banget ya. Jadi masih hobinya juga masih main. Jadi jangan tanya kapan nikah, itu aja sih. Kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Anak tunggal kaya raya? Kalau untuk ngomongin saudara, banyak sekali. Saya anak bungsu dari 10 bersaudara. Domisili masih tetap di Banjar. Aku di pusat kota sih sebenarnya. Ya, pusat kota, pasar dong. Pusat kota, jadi nggak jauh. Ke terminal cuma 5 menit. Ke terminal, ke stasiun 5 menit. Ke pasar atau ke tempat pusat-pusat keramaian paling 5 menit. Saya lulusan di SMK Negeri 1 Banjar. Aku kuliah di Unisba, Universitas Balad Allah, yang gambarnya itu Ka'bah. Tahu Ka'bah? Kayak gitu lah. Itu udah di Bandung, letaknya di tengah kota, dikelilingi oleh beberapa klub malam. Iya bener. Kampus aku tuh di tengah kota yang dikelilingi beberapa klub malam dan beberapa mall. Jadi ya anaknya kayak gini. Islami, ya tapi kayak gini gitu. Ngerti kan? Ya didikannya kayak gini, alhamdulillah. Aku lulus dengan baik di sana, tapi nggak kumlot sih. Tapi untungnya aku lulus tepat waktu, jadi nggak ngabisin duit orang tua ya, meskipun ngabisin juga ya, tapi setidaknya nggak berlebihan gitu kan. Gini-gini juga aku pernah pesantren loh. Pesantren di mana? Di kampus. Aku pernah jadi anak pesantren. Seminggu doang. Tapi nilai aku A loh pesantren. Oh, pesantren dilihat ya? Iya, kalau di Unisba itu masuk harus pesantren, keluar harus pesantren. Oh. Gitu, jadi didikannya baik. Kebiasaan di rumah kalau nggak ada kerjaan ya kita tidur seharian. Mandi pun biasanya 1 kali, bahkan nggak mandi sama sekali. Dari pagi sampai malam ya diem aja di kamar kayak gitu. Waktu luang kalau libur ya rebahan aja sih di rumah. Paling nongkrong sama anak-anak humor. Info. Main keluar kota? Iya, seboros teh pokoknya. Enggak, gerak olahraga. Kalau untuk hobi, aku nggak punya hobi yang spesifik yang kayak misalkan kalau orang-orang, aku hobinya berenang, jadi tiap hari atau gimana. Aku lebih ke apa ya, FOMO, kayak nggak FOMO juga sih kadang kalau misalkan sekarang aku lagi suka mewarnai nih untuk saat ini ya, aku kan nggak tahu lagi suka mewarnai gitu, jadi beli peralatan mewarnai, beli buku gambar dan sebagainya, bahkan di aplikasi juga ada aplikasi mewarnai. Nah nanti kalau udah bosen ganti lagi, kalau udah bosen misalkan kayak kemarin sebelum mewarnai aku suka berkebun nih ya, berkebun sampai aku beli bibit-bibit, beli kokopit, beli gitu aja. Jadi kadang ya udah kalau udah ini gitu. Ya bener, kayak sejam 2 jam gitu hobi. Jadi nggak ada hobi
hobi kamu apa gitu kan, nggak ada sih. Nah besok bisa, ya benar, besok bisa berubah lagi gitu. Aku pernah mancing tapi nggak dapat aku buang aja tuh jejernya. Kan lagi gini, kok nggak dapat ya, lama-lama dibuang gitu sih, lebih ke sana. Jadi nggak ada hobi yang emang aku suka banget gitu, kayak gitu aja sih, lagi suka ke ini gitu. Aku anak Scorpio karena lahir di bulan November, jadi ya kadang-kadang overthinking iya, posesif juga iya, dan kalau udah bucin ya tolol. Libra. Aku tuh banyak pertimbangan anaknya tuh. Iya, banyak pertimbangan karena kan timbangan. Timbangan, tapi timbangan aku terlalu lebih. Anak-anak Scorpio. Saya Capricorn. Orangnya setia. Saking setianya jadi mentok di situ-situ aja gitu. Overthinking banget sih, tapi agak-agak cuek gitu. Nggak terlalu dipikirin. Overthinking di versi aku mungkin karena ketakutan kehilangan seseorang. Kalau misalkan di asmara ya, kalau di tentang perasaan nih, tentang percintaan, mungkin karena takut ditinggalin, karena takut orang itu, maksudnya pasangan aku aneh-aneh di belakang kayak gitu. Tapi kalau misalnya overthinking di dunia pekerjaan ya kayak takut nggak bisa melewati pekerjaan ataupun nggak bisa memaksimalkan pekerjaan kayak gitu. Capricorn untuk asmara, katanya sih ya, kata zodiak gitu sih bucin mati katanya. Tapi yang aku rasain belum sih ya. Belum bucin ya. Kalau jauh kayaknya nggak bucin ya, tapi kalau deket bucin. Setia banget, sampai aku tuh orangnya bucin parah. Bucin parah. Parah banget. Parah banget. Pernah ada pengalaman di mana aku lagi bucin-bucinnya, gila-gilanya bucin nih ya. Mau sidang akhir kuliah, tinggal berapa hari lagi, 3 atau 4 hari lagi. Aku berantem sama cowokku, mantan. Gara-gara hal sepele lah, gara-gara masalah main. Terus dia nggak ada bales apa, aku pergi ke Jogja. Buat nyamperin dia. Buat dia nggak marah, dan dia udah nggak marah kan, dia aman, dia baik-baik aja. Setelah itu aku balik Bandung, teman-teman aku yang marah. Ya karena dia marah ketika aku harusnya fokus belajar, fokus buat sidang, tapi aku malah pergi keluar kota. Itu aja sih. Itu sih hal terbucin yang pernah aku lakuin gitu kan. Aku orangnya termasuk boros. Ih, gila. Boros parah. Sama sih, saya juga boros. Iya, makanya itu apa sih, nyambung sama mereka. Sama-sama boros, sama-sama suka jajan. Nggak tahu kenapa, seboros-borosnya aku, ya insya Allah tetap ada rezekinya dari Allah ya. Karena Allah tahu anaknya tuh boros, jadi Allah selalu ngasih rezekinya berlimpah. Jadi lanjutkanlah berboros itu. Seboros-borosnya aku paling dipakai jalan-jalan. Terus kalau misalnya di luar kota ya pijat. Oh enggak, paling jajan sih. Kulineran. Ya, begitu. Nyeblak. Jajan itu kalau aku bukan lebih ke makanan, tapi ke barang-barang yang menurut aku itu mempunyai nilai seni yang tinggi. Tapi nilai seni menurut aku ya kayak barang-barang yang terbuat dari kuningan, barang-barang yang bling-bling. Karena kenapa? Aku itu ngelihat kayak keraton Jogja itu nantinya barang itu akan bernilai ketika kita mungkin sudah di waktu yang tua, senja, ataupun ketika kita udah nggak ada di dunia. Buat warisan, bener juga. Jadi aku bekerja di industri kreatif, bisa juga dibilang entertain kali ya. Karena ya cita-cita aku sendiri ingin menjadi seorang entertain. Walaupun belum kesampaian, tapi mudah-mudahan di usia aku yang sekarang, mungkin di tahun nanti, semua harapan aku, hop-hopnya aku itu, hop lalu ditangkap. Harapan-harapan aku bisa terwujud lah, amin. Saya kerja sekarang itu di suatu perusahaan swasta ya, di bidang retail. Produk biskuit ternama. Mama tahu sendiri. Aku kerja di retail sekarang.
Kalau untuk berkarir sekarang aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Banjar yang sangat terkenal sekali. Anja. Amin, amin ya. Aku kerja di retail, di bidang plastik dan bahan kue. Pokoknya teman-teman kalau misalkan suka dengar story di Instagram atau WhatsApp dengan backsound halo halo hai bestie nentot. Nah, tahulah di mana itulah ya. Siapa sih yang kenal toko itu? Toko paling ternama di Kota Banjar. Saya juga ada kerja juga di salah satu wedding organizer di Kota Banjar yang terkenal sangat baik, ramah, dan the best deh. Menurut saya. Iya. Pekerjaan lain nge-WO. WO di Banjar. Yang punya channel. Sebelumnya satu gedung sama Silpa sama Ananam juga, tapi Ananam itu kayaknya sebentar ya sama Ananam. Kerja di Bandung. Habis itu kerja di Bandung karena ngerasa di Bandung kan lumayan tuh duitnya tuh kan. Duitnya banyak, cabut ke Jogja karena bucin dan rencana ada lanjutin S2. Tapi duit buat S2-nya aku pakai ngebucin juga. Sampai ujung-ujungnya habis. Ujung-ujungnya nggak S2 juga. S2 enggak, nikah enggak, ditinggalin dia. Kalau misalkan digeluti dalam satu bidang kayaknya agak sulit juga karena aku dari 2011 itu udah mulai terjun ke dunia entertain ya mungkin masih berkesinambungan dengan pekerjaan aku yang digeluti sekarang. Kayak contohnya misalkan sekarang kan aku bekerja sebagai seorang MC nih. MC baik itu pernikahan, gathering ataupun MC-MC yang lain, event-event yang lain. Nah, 2011 itu aku udah mulai memberanikan diri untuk bisa tampil di depan umum karena melatih mentalnya itu agak sulit menurut aku. Jadi aku udah mulai belajar untuk bisa berani ngomong, untuk bisa berani tampil karena aku itu salah satu orang yang suka kalau diperhatiin, suka kalau yang diliatin jadi satu titik sorotan di antara banyak kerumunan. Sebelumnya sekolah aku udah mulai MC, udah mulai terjun ke dunia entertain dan lulus sekolah di 2013 aku sempat bekerja di salah satu perusahaan yang cukup terkenal di Kota Banjar. Itu aku kurang lebih 5 tahun di perusahaan tersebut dan sampai akhirnya aku putus kontrak. Kenapa? Aku putus kontrak karena aku banyak izin. Ya mungkin karena passion apa passion ya? Sudah banget ya. Passion martabaknya satu Pak. Ya karena mungkin passion aku di dunia industri kreatif. Jadi selama bekerja itu, selama bekerja itu aku terus upgrade diri ketika aku keluar dari perusahaan tersebut. Alhamdulillah aku udah ada pondasi-pondasi sebelumnya untuk bisa bekerja di bidang yang aku sukai sampai dengan hingga saat ini, sampai dengan detik ini. Karena dari kesukaan aku tentang ngobrol, tentang public speaking, akhirnya bisalah sampai di titik seperti ini, kayak gitu. Suka duka terjun di dunia MC, kadang ada orang yang cuma MC doang. Apalagi ketika kita disatukan dengan salah satu bintang tamu, gestar yang dia udah punya nama, pasti orang tersebut akan lebih terfokus ke bintang tamunya. Malah si MC-nya kadang-kadang, apaan sih lu cuman MC doang gitu kan? Kenapa sih harus dispesialkan? Nah, sebetulnya kita itu butuh ruang juga gitu. Kayak contoh misalkan untuk ganti, untuk persiapan, itu kita juga butuh ruang untuk preparation-nya kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga pihak-pihak ataupun vendor ataupun klien yang ya udahlah MC nggak usah dikasih tempat toh MC MC lah ya gitu, bukan siapa-siapa mungkin ya mereka anggapannya kayak gitu. Tapi di balik itu juga karena kita butuh ngebangun mood, ngerasain vibes-nya harus kayak gimana. Sebetulnya kita juga butuh perlakuan yang sama. Dua-duanya sih santai ya kerjanya. Yang pertama itu enggak jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Iya, bener. Santai gitu kerjanya. Dari dua perusahaan itu. Rame, seru, tapi banyak berantemnya. Karena hal-hal yang nggak jelas aja gitu. Ya biar rame aja lah. Tapi
Tapi betah. Betah. Yang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cari kerja zaman sekarang susah, say. Kalau cari duit gampang. Percaya nggak? Cari duit itu gampang, tapi cari kerja susah. Bener loh. Cari kerja itu susah, tapi cari duit gampang. Kamu buka aplikasi juga dapat duit. Kalau buka web gitu ya. Kalau buka web Iya, buka web juga dapat duit. 10.000 pertama. 10.000 pertama. Hah? Buka TikTok juga buka duit tuh kan? Tuh. Sekarang tuh cara untuk mendapatkan uang tuh gampang. Cuman buat dapat kerja emang agak susah, say. Gitu. Karena bakat sih. Oh, bakat. Bakatku butuh. Pertama di sana lingkungannya teman-teman juga sih ya, teman-teman waktu aku sekolah, terus deket dari rumah, terus ya benar kata Mega, gajinya gading, lebih nyaman sih, nyaman juga karena nggak terlalu ribet juga sih, dan masih kalau misalkan kita mau izin atau mau cuti gampang juga, nggak disusahin, asalkan ya jujur aja, kayak misalkan aku mau izin kemana atau mau apa itu pasti diizinin gitu, lebih enaknya kayak gitu. Tapi yang paling seru itu kalau kita nge-MC di daerah sebetulnya. Daripada kita acara di luar kota, kita lebih senang nge-MC di daerah. Kenapa? Karena kalau misalkan nge-MC di daerah itu kita kayak kalau bahasa Sundanya itu kayak benar-benar diperhatikan gitu, benar-benar bukan diagungkan sih, apa ya bahasanya ya? Ya diistimewakan tapi juga nggak istimewa banget. Istimewa Jogja. Iya, sama martabak spesial. Aktivitas di dua pekerjaan sebenarnya sama sih ya, kalau hampir sama, cuman bedanya mungkin kalau di perusahaan yang satu aku ketemu sama supplier, ketemu sama sales ya kayak gitu. Nah kalau di wedding aku bertemu sama klien gitu, aku langsung tak-takan langsung dengan klien dari yang mau konsultasi dan sebagainya. Nah kalau yang di perusahaan juga sama, ketemu sama sales ataupun prinsipal yang kayak gitu yang mau konsultasi gimana cara barangnya masuk kayak gitu sih. Hampir sama, cuman beda ininya. Kalau saya saya sama sales di perusahaan ini, kalau ini sama klien yang mau konsultasi ke saya gitu. Jadi punya kenalan baru gitu kan. Walaupun misalkan sama kliennya nggak jadi juga kan, tetap di save ya nomornya. Jadi sekali aku upload tuh di WhatsApp banyak yang nonton gitu. Jadi WhatsApp aku jarang upload karena bakalan banyak yang nonton dari sales, dari klien gitu. Walaupun semuanya tuh nggak jadi ini gitu kan. Kayak gitu. Yang paling memalukan saat MC, yang paling bener-bener aku ingat sampai sekarang, aku salah nge-present orang. Padahal itu artisnya adalah artis ibu kota. Di Jogja. Kemarin event terakhir di Yogyakarta itu menurut aku itu kesalahan yang fatal banget. Kenapa? Karena aku awalnya dari panitia itu dapat salah satu list nama, gestarnya ini. Ya dengan pedenya aku tahu ini tuh jebolan salah satu kontes pencarian bakat di televisi. Aku dengan pedenya, dan salahnya aku nggak konfirmasi ulang ke pihak panitia, dan pihak panitia pun ternyata sama, mereka taunya cuma nama itu aja, yang satu nama itu aja, padahal kan ada banyak nama yang namanya seperti itu. Mirip, betul. Jadi aku tuh dengan pedenya ketika akan nge-present gestarnya itu, baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, tiba saatnya kita untuk menghadirkan bintang tamu kita dengan latar belakangnya, albumnya apa, lagunya apa, singlenya apa. Kita panggil, bla 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 bla. Ternyata yang keluar, pantesan dia tuh agak susah untuk keluarnya. Susah untuk keluar. Kayak mungkin dia juga takut salah manggil MC karena takutnya ada 2 bintang tamu, padahal yang kita panggil tuh dia. Makanya agak sedikit lama, agak sedikit ada jeda waktu pas dia mau keluar. Ternyata setelah ditelusuri, aku searching, kok beda gitu ya. Ini kan yang aku cari infonya di Instagram. Aku cari infonya itu di Instagram, ternyata pas orangnya kok beda ini ya. Kok ini cakep gitu, yang ini kan ya maksudnya cakep tapi sudah berumur lah gitu ya. Dikatakan udah berumur, ternyata kita salah orang.
Memang di satu pencarian bakat yang sama, tapi beda angkatan. Yang aku gali infonya itu di angkatan yang pertama. Ternyata dia itu di angkatan 2015. Nah, untungnya aku langsung DM lah, minta maaf, dan dia ya enjoy-enjoy aja. Tapi itu kayak hal yang fatal buat aku, nge-present talent yang aku udah pede, nyari informasi dan lain-lain, ternyata salah. Itu sih. Mungkin malu banget. Ya ketika masuk WO ya, jadi mungkin lebih bisa mengeksplor diri aku gitu, lebih banyak kegiatan juga, bertemu orang-orang gitu, banyak orang. Mungkin kemarin waktu ditinggal papa kali ya. Tahun kemarin 2023, Oktober akhir. Ditinggal papa, karena ya biasanya apa-apa papa ya. Apa-apa papa, semuanya papa. Ya pokoknya papa lah intinya. Ya enggak, sebenarnya orang-orang akan pasti melihat image aku itu adalah duta gosip, padahal aku nggak pernah ngegosip, tahu nggak sih? Padahal gosip yang datang sendiri. Ya, gosip yang datang sendiri. Terus gini, apa ya? Jadi aku tahu gosip itu, tapi aku kadang suka keep silent. Kecuali kalau ditanya, gini, Sil, mana apa tuh gosip ya? Oh apa? Oh apa? Sebenarnya nggak tahu, tapi oh apa? Emang gimana? Bla bla bla. Oh, tahu nih informasi dari dia, jadi tahu gosip gitu. Padahal aku mancing gitu. Tapi sebenarnya aku jarang ngegosip ya, Di. Aku jarang banget gosip kan. Kecuali kalau ada yang ngasih gas sama kompornya, aku apinya gitu. Jadi makin panas. Paling dekat banget. Kayaknya lebih ke hampir semuanya juga. Enggak sih, nggak semuanya deket sih. Semuanya juga nggak deket sih. Yang aku rasain maksudnya semuanya tuh care banget ke aku, tapi ya aku ngerasa ya biasa aja, semuanya sama aja gitu. Jadi nggak ada yang dibedain atau aku deket ke ini karena aku tipe orang yang jarang curhat sih sama sama kakak, sama apapun, jarang ngobrol gitu. Makanya aku sering diobrol, namun aya nanaon teh ngobrol yeuh, aya teteh yeuh, aya gitu. Tapi aku lebih ke jalan sendiri gitu. Kayak sebelum aku butuh bantuan banget dan masih bisa sendiri, ya udah sendiri gitu. Sok mandiri padahal pengen mah dipeluk-peluk gitu, dipupuk-pupuk kayak gitu. Deket banget lah orang anak satu-satunya. Siapa lagi? Apa sih teh? Ya dekat banget lah intinya. Ya intinya mah contoh kedekatan ya, contoh kedekatan. Kasarnya bobo aja masih bareng lah. Oh itu. Bobo aja masih bareng, masih kayak nggak mau jauh-jauh lah. Sekarang cuma bisa meratapi kesedihan ini ya, cuman paling ya happy aja sama teman-teman yang sama-sama yatim. saling adu nasib kayak gitu-gitu aja sih palingan sekarang mah. Ya udah enjoy aja, lebih berbakti sama orang tua sih. Papa Mega di sini udah enjoy, Mega udah happy, Mega udah baik-baik aja. Pokoknya mah cuma satu sih pesan Mega buat papa. Kalau mama Mega nakal, tolong datang ke mimpinya, itu aja sih. Karena Mega nggak mau mama Mega kawin lagi. Udah. Harapan aku sih, ya aku berharap pekerjaan aku itu masih bisa tetap bertahan di eksistensinya itu tentang dunia per-MC-an. Ya kalau misalkan dibilang pengen nge-MC di artis ya pengen gitu, dan ternyata memang belum rezekinya. Beberapa waktu lalu juga ditawarin, dia belum nyebutin akan nge-MC di acara siapa, tapi ternyata aku udah ada tanggal, udah masuk. Setelah itu dia baru bilang bahwa ini akan nge-MC di salah satu saudaranya artis terkenal. Ya memang kalau bukan rezekinya ya gimana lagi. Kalau misalkan aku juga mau cancel nih klien aku yang sudah masuk, aku takutnya karma sih kayak gitu. Jadi ya nanti juga seiring berjalannya waktu mungkin ada rezeki-rezeki lain, kita bisa nge-MC di luar kota lagi, nge-MC di salah satu artis terkenal mungkin. Ariel Noah itu ya mungkin nggak cuma nge-MC tapi saya bisa bersanding. Enggak, maksudnya jadi pagar ayu, pagar bagusnya nggak apa-apa. Maksudnya di playmentnya juga bersanding sebagai seorang MC kayak gitu. Pengen beli kulkas. Pengen beli kulkas yang kulkas. Pengen jualan saya. Capek jual diri. Canda jual diri. Nggak bohong. Jangan ya deh ya. Nggak bercanda kok. Apa ya? Ada yang pengen jualan. Kan dulu juga sempat jualan. Pengen usaha sih. Adalah pokoknya beberapa nanti tinggal gampang lah nanti sponsor. Boleh lah. Bahagia dan tidak punya hutang.
Karena tidak ada hutang mungkin bisa bahagia, bener nggak? Tapi dengan berkecukupan gitu ya. Jadi kita Start kelas. Ini kalian jangan sorakin aku ya. Jangan sorakin aku ya. Aku pengen banget umroh. Amin. Oke, aku. Humor, lucu, mood swing, ganteng, tapi nggak laku. Tiga kata yang mencerminkan aku. On time kayaknya ya. On time. Yang kedua, gaskeun. Yang ketiga, mandiri. Apa ya? Lucu, marah-marah, bahagia. Kadang sering ngegas sih, gitu. Lebih sering ngegas, tapi sebenarnya ngegas itu bukan ngegas marah anu ngambek gitulah ya, kayak yang ngegas mau betul orang mah kayak gitu doang sih kayak gitu. Kalau di tongkrongan digodain sih. Kayak godain sekarang kayak misalnya cie mau OTW nih naon sih dan kayak gitu naon sih ya. Padahal di hati mah Cantik. Tobrut. Ya aku bangga dengan yang aku punya sekarang. Iya kan? Orang lain belum tentu punya sayang. Humble. Ya kayaknya sama orang nggak kenal aja aku nyapa deh kayaknya. Lagi jalan terus kayak ada yang cakep dikit langsung sapa aja. Hai, ya sehumble itu. Terus makanya Hai, gitu juga. Mungkin ya lebih ke jijik kali ya, tapi ya mereka juga baik sih feedbacknya, nggak ada yang sampai naon sih ya, nggak ada yang kayak gitu sih. Yang berpengaruh dalam hidup aku adalah ketika aku nongkrong di WC. Karena di sana akan ada banyak inspirasi. Jadi tiba-tiba hal yang nggak kita terpikirkan ketika kita ngehulung di tempat tidur, ketika kita nongkrong di kafe, walaupun itu sendirian, me time lah ya, tapi lebih enak me time-nya itu di toilet, di WC. Karena sambil nongkrong itu akan ada banyak hal-hal yang bisa menjadi inspirasi dan harus kita wujudkan. Apalagi tentang pekerjaan. kalau pengalaman apa ya misalnya kalau yang sangat berubah itu adalah ketika waktu pas bapak udah meninggal itu sangat berubah banget dari itu. Banyak banget berubahnya. Ya kan itu yang berubah loh, berubah jadi berubah maksudnya berubah dari segala pun dari mulai mungkin aku akan jadi lebih dewasa, lebih mandiri karena mungkin keterpaksaan situasi dunia ini jadi saya harus lebih mandiri, lebih dewasa, lebih bisa mengatur segalanya itu. Momen atau pengalaman yang paling berpengaruh di hidup ya ketika masuk WO ya, jadi mungkin lebih bisa mengeksplor diri aku gitu, lebih banyak kegiatan juga, bertemu orang-orang gitu, banyak orang. Aku sih lebih kata-kata ya, karena untuk memotivasi itu kata-kata adalah salah satu senjata yang bisa menjadi jos banget. Jadi berbahagialah setiap hari dan jangan ceritakan kesedihanmu kepada orang lain. Bilangin, bawa Megawati. Iya. Rawe ku ngaranna tuh ngaran geus Mega. Kenapa nggak Mega? Ngaran geus Mega. Kamu tahu nggak silsilah dapat Mega ini dari mana? Tadinya tuh nama aku tuh namanya Bintang Oktaviani. Nama aku tadinya Bintang. Nah, dulu aku lahir, papa nggak ada. Papa lagi di luar kota. Jadi aku yang azanin nggak tahu siapa. Nah, terus nama aku namanya Bintang, mungkin beberapa minggu kemudian, terus namanya diganti jadi Mega. Karena papa mengidolakan seorang Ibu Megawati, gitu. Mungkin nggak tahu sih kalau kader apa enggaknya, cuman pokoknya Megawati di hati lah pokoknya. Sampai kalian tahu nggak sih ini ya, satu ya ada, di mana kejadian papa aku meninggal, dia ambulannya dipakein ambulan PDIP. Saking Megawatinya. Padahal permintaan sebelum meninggal tuh dia tuh pengennya pakai ambulan PDIP. Nah, habis itu mau dibawa ke makam, dapatnya ambulannya ambulan PKS. Sopirnya sakit.
Yang PKS-nya. Yang PKS-nya datang ambulan Megawati. Ambulan PDIP. Sehat, sehat. Sehat. Aku nggak inget lagi. Enggak. Jadi ya intinya Bapak Agus saking Megawati sampai mati itu sampai ambulan pun pakai PDIP gitu loh. Jadi anaknya pun harus PDIP sampai mati gitu loh. Mega harus menjadi Puan Maharani. Dulu Papa Mega tuh selalu bilang, Neng kuliahnya yang benar, Neng kuliahnya yang bagus, belajarnya biar Neng bisa jadi kayak Puan Maharani. Gitu katanya. Karena cita-cita aku nanti mungkin kalau misalkan aku udah bosan di retail, aku mau jadi caleg aja lah. Yang memotivasi setiap hari untuk terus berkembang, mungkin kata-kata mah nggak ada ya. Mungkin dari diri sendiri, waktu afirmasi diri gitu. Untuk lebih kuat, gitu, untuk lebih sabar lagi. Sosok nenekku pahlawanku. Aku sosok inspiratif aku tuh banyak sebetulnya, nggak satu orang, tapi ya guru-guru aku gitu. Guru-guru aku karena kenapa? Ketika di usianya yang semakin senja, harganya semakin mahal. Nah, aku nggak mau menjadi MC yang tergerus oleh zaman. Walaupun sekarang banyak MC-MC yang baru, banyak MC-MC yang bisa dikatakan lebih muda dan lebih charming gitu ya. Nah, kita itu harus bisa mempertahankannya itu bagaimana? Karena yang paling sulit itu adalah mempertahankan, bukan mendapatkan. Mendapatkan bisalah dikatakan mudah gampang, tapi mempertahankan itu yang paling sulit. Jadi, sosok inspirasi aku adalah guru-guru aku yang sudah memberikan ilmunya banyak banget sama aku. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk semua guru-guru aku dimanapun. Komunikasi. Kalau kata Sunda ada peribahasa, ada goreng kubaso. Kubasa. Ya, kalau misalnya kita ada sedikit keraguan untuk bisa mengambil langkah, ya kita tanya sama yang ahlinya. Kalau misalkan kita takut untuk nanti kayak gimana, ya kita harus bertanya ataupun berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang memang berkesinambungan dengan hal tersebut. Kayak misalkan contoh di pekerjaan aku lebih ke industri kreatif, lebih ke MC kan. Kalau misalkan ada hal-hal tentang rondon yang nggak aku pahami, ya aku harus tanya. Ini kayak gimana nantinya gitu kan? Ini step by stepnya kayak gimana? Kalau misalkan nggak dikomunikasikan, mereka akan menganggap kita udah paham tentang hal tersebut, tapi ternyata kita belum paham, nantinya akan terjadi miss pada saat acara. Ya walaupun yang namanya acara itu pasti akan ada gesekan-gesekan ketika di tengah-tengah acara. Nah, makanya sebelum kita mulai itu harus dikomunikasikan dari jauh-jauh hari. Biar apa? Biar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, tidak diinginkan. Jadi ya satu itu kuncinya, komunikasi dan komunikatif. Menyerahkan diri kepada Allah sih. Sholat, ngadu sama Allah, curhat sama Allah. Karena jalan satu-satunya itu. Jalan kedua ya muter. Itikaf. Ya alun-alun gitu sih. Jadi aku harus latihan dari hal-hal kecil kayak gitu lah dulu. Tarik nafas dulu, tenang, hadapi. Tarik nafas dulu, tahan dulu gitu, jalan-jalan dulu lah. Hadapi. Kalau tujuan di tahun depan itu tetap berkarya, tapi mungkin dengan inovasi-inovasi lain yang kita harus ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Kita nggak bisa nih plak-ketiplak seperti orang itu. Karena misal pun orang lain dagang bakso, aku dagang bakso, akan beda rasa. Walaupun sama-sama bentuknya bakso, sama resepnya sama-sama dari sana, ya kita pasti akan hadir dengan rasa yang berbeda. Maka dari itu, ya kita harus benar-benar berpikir, namanya juga industri kreatif kan judulnya, kita harus kreatif, sekreatif mungkin, ya kreatif menjiplak juga nggak apa-apa sih. Yang penting bisa menghasilkan suasana yang berbeda, gitu. Goals aku yang tercapai 2024, aku punya rumah. Syukurannya itu ada syukuran versi Islami dan versi setan itu udah di sana, udah. Bahkan sebelum syukuran ajengan aja sudah dengan muter-muter.
minum kopi. Gitu minum muter gitu kan, beli kopi ada baristanya gitu kan, kayak gitu. Yes teman-teman, BNN Bulan-Bulan Nanam, jangan lupa pantengin terus Bancet Channel Bancet Channel. karena kita akan hadir untuk mengisi segmen Ruang Kosong. Nanti akan banyak-banyak cerita ataupun kabar-kabar yang terbaru tentang Kota Banjar ataupun vlog-vlog ataupun pokoknya anything, bakalan ada program-program menarik di Bancet Channel. Kalian bakal ketemu sama aku, sama teman-teman aku, sama yang lainnya juga. Jadi yang belum subscribe, yuk subscribe, jangan lupa share juga. Like, comment, subscribe channelnya Bancet Channel. Di subscribe, di like, dan di komen. Dan kalian yang pengen terus lihat aku yang cantik ini, yang tobrut ini, bisa terus nonton di Bancet Channel ya. Komen juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti bisa menjadi inspirasi kita untuk bisa mengangkat pertanyaan teman-teman dan kita bahas di Ruang Kosong. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ruang kosong.